Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadi bil iman. Wa sallallahu wa sallama ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa, hati ke hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dalam program kemuliaan, dalam program urusan hati, agar supaya kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dimuliakan dengan memiliki hati yang bersih. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa mengundang kita untuk senantiasa rindu melakukan amal-amal kebaikan, zat yang senantiasa mengundang kita untuk senantiasa beramal dalam hal yang diridhai oleh Allah. Maka tidak ada sebaik-baiknya hamdalah kecuali hanya milik Allah. Tidak ada sebaik-baik pujian kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hati ke hati yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi dengan kami Ustadz Syekh Abu Hanifah. Pada pertemuan yang lalu sedikit kita sudah membahas tentang kehendak, keinginan yang perlu kita luruskan, karena keinginan inilah yang menjadi tolak ukur akan kesuksesan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hati ke hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dan kita sepakati bersama bahwasanya kita perindu akhirat. Perindu akhirat adalah perindu kebaikan. Perindu akhirat adalah senantiasa menambah amal-amal kebaikan. Dan ketahuilah, seseorang tidak akan melakukan amal kebaikan, seseorang tidak akan melakukan program-program kemuliaan kecuali dirinya harus butuh yang namanya motivasi, butuh yang namanya dorongan, butuh rasa semangat, yang ini semuanya kembalinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menghadirkan semangat itu? Bagaimana kita menghadirkan semangat itu? Kita butuh yang namanya al-ba'is, dorongan, semangat, motivasi untuk melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kehidupan para ulama bagaimana. Tidak berpindah dari satu waktu ke waktu kecuali programnya adalah kebaikan, ibadah, membaca Al-Qur'an. Kok bisa para ulama istiqomah seperti itu? Karena para ulama adalah orang yang senantiasa dikehendaki oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan. Maka kita mencari celah bagaimana kiranya kita ini senantiasa diberi motivasi oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan. Ba'is, sebuah dorongan. Apa yang dimaksud dari ba'is di sini? Ba'is itu adalah tatkala ada seorang hamba, dikala dia tidur tengah malam, tiba-tiba dia terbangun jam 3 malam, kemudian dia rindu, ingat sajadah, ingat kopiah, ingat koko, sehingga dia rindu untuk melakukan amal ibadah, maka ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa, hati ke hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi makna dorongan, motivasi dari Allah agar supaya kita melakukan kebaikan. Maka kita butuh yang namanya dorongan ini. Bahkan kita akan melihat satu fenomena tatkala di bulan Ramadan, bagaimana orang di awal bulan Ramadan mereka berbondong-bondong melakukan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala berlalu 1 minggu, 2 minggu, mereka sudah mulai surut. Kenapa kok ada makna semangat, ada makna tidak semangat? Lah, dari sinilah kita ini butuh yang namanya motivasi. Kita butuh yang namanya semangat, dan ketahuilah semangat ini adalah Allah yang memberi. Sehingga para ulama menyebutkan, ulama menyebutkan bahwasanya al-ba'is jundun min jundillah al-batinah, bahwasanya semangat atau dorongan itu adalah termasuk bala tentara Allah yang dari segi batin, yakni dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang memberi ini.
Maka dari sini kita rindu akan adanya dorongan-dorongan ini. Rindu sekali harus untuk memiliki dorongan-dorongan yang bakal diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Tidak ada apapun yang kita lakukan, aktivitas ini semuanya muaranya karena rasa semangat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kadang ada orang cacat, subhanallah, kakinya lumpuh, akan tapi masih semangat untuk beribadah di masjid, semangat menunaikan sholat 5 waktu. Kok bisa? Dengan kelumpuhannya seperti itu masih melakukan aktivitas ibadah, sholat 5 waktu di masjid, ini adalah semata-mata karena didorong oleh Allah, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba pilihan. Maka kita semuanya rindu akan adanya bais. Dan para ulama menyebutkan bais akan muncul, akan senantiasa hadir di dalam hati kita karena 3 sebab. 3 hal. Karena 3 hal atau 3 sebab. 1, bais itu akan muncul tatkala kita ini berada dalam satu kondisi khauf, takut. Dalam kondisi takut, khauf. Rasa takut inilah yang menjadikan orang itu bangkit. Makna dari rasa takut yang menjadikan orang bangkit itu seperti apa? Satu contoh. Ada mungkin seorang pasien yang sudah mendapatkan warning dari seorang dokter bahwasanya dia memiliki satu kadar gula yang sangat tinggi di dalam anggota tubuhnya. Ya terkena penyakit diabetes lah. Setelah ditengok ternyata subhanallah, kadar gulanya hampir mencapai 500. Dan dokter pun menyampaikan kepada si pasien, kamu tidak boleh meminum dan makan-makan yang manis. Tatkala engkau meminum dan makan-makan yang manis, maka engkau akan menemukan kebutahan dari matamu. Karena kadar gulamu sudah tinggi. Tatkala dia sudah mendapatkan warning seperti itu, peringatan seperti itu, tatkala dia bertamu atau mungkin kunjung ke rumah temannya, di saat dia diberi minuman manis atau makanan manis, maka dia berkata, tidak, aku minum minuman biasa, aku makan makanan biasa, tidak perlu ada manis-manisnya. Kenapa? Karena kadar gulaku sangat tinggi. Kenapa orang kok yang tadinya sembrono makan ini makan itu, akan tapi setelah dia mendapatkan peringatan dari seorang dokter, maka dia pun bangkit untuk meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan sembrononya itu. Maka dari sinilah difahami oleh para ulama bahwasanya rasa takut ini akan menjadikan sebab orang itu bangkit untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok, ada seorang pemuda yang melamar satu pekerjaan, sehingga di saat dia diterima dalam satu pekerjaan dan dia menemukan dalam pekerjaan tersebut ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dan tatkala melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan ancaman, akan mendapatkan hukuman, maka si pemuda ini akan senantiasa menjadi pemuda yang disiplin karena adanya peraturan-peraturan dan ancaman-ancaman tersebut. Maka dari sini kita pun harus menghadirkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut urusan neraka, takut urusan kuburan, takut urusan siksa, takut urusan timbangan amal. Ini semuanya adalah sesuatu yang menjadikan sebab nanti orang pada ketakutan. Maka senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada amal yang kita lakukan kecuali nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata kita, gerak-gerik kita, transaksi kita, jual beli kita, apapun yang kita lakukan, sungguh semuanya akan ada hitung-hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan makna ini. Kapan Anda menghadirkan makna ini, kami yakin Anda akan mudah melakukan amal kebaikan. Sehingga di saat transaksi tidak akan melakukan khianat, di saat transaksi tidak akan melakukan pendustaan, di saat transaksi tidak akan melakukan horor penipuan. Kenapa? Karena dirinya ngerti bahwasanya penipuan akan menjadikan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah siksaan Allah sangat pedih. Siksaan Allah sangat pedih. Jangankan kita membayangkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada api yang menyala, kemudian tangan kita ditaruh di atas api, bagaimana rasanya saat itu? Sungguh akan terasa sakit. Maka ketahuilah, sakit api yang kita taruh di atasnya tangan kita, ternyata sakit itu lebih kecil, lebih ringan dibandingkan sakit nanti di akhirat. Maka akhirat siksaannya sangat pedih. Maka ayo, jadilah diri kita ahli sholat. Maka ayo, jadilah kita pedagang yang benar. Maka ayo, jadilah kita ustadz yang amanah. Maka ayo, kita semuanya rindu untuk melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang sudah ngerti hukuman Allah, maka dia akan bangkit. Tidak bermalas-malasan lagi sholat subuh telat. Ada biasanya orang melaksanakan sholat subuh telat. Sholat subuh waktunya jam 4, ternyata ada orang melakukan jam 7. Kenapa kok bisa teledor seperti itu? Karena dia belum ngerti bahwasanya dibalik dia meninggalkan sholat yang teledor seperti itu tanpa sebab itu akan menjadikan Allah marah dan akan dihukum. Dan jika Allah marah akan menghukum hambanya, dan di saat Allah menghukum hambanya, maka sungguh siksaannya adalah sangat pedih. Maka inilah makna yang perlu kita hadirkan agar supaya
semangat kita senantiasa muncul di saat kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga semangat itu ada kalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui tiga hal. Tanpa melalui tiga hal. Tanpa melalui tiga hal. Ada tiba-tiba orang oleh Allah diberi semangat. Contohnya adalah seperti hanya orang-orang di luar agama Islam. Orang-orang di luar agama Islam ada sebagian dari mereka nggak kenal Allah, ada sebagian dari mereka nggak kenal Nabi Muhammad, nggak kenal santri, nggak kenal Al-Quran. Akan tapi karena Allah menghendaki saat itu dia menjadi orang yang mulia, tiba-tiba di dalam hatinya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian masuklah Islam. Tatkala dia sudah masuk Islam, dia mempelajari Islam dengan sesungguhnya, maka tatkala dia sudah mempelajari Islam sesungguhnya, maka ternyata kepatuhannya mengalahkan kayak orang yang sudah lama kenal Islam. Kedekatannya kepada Allah, tata cara sholatnya, ada kalanya juga dorongan itu diberikan oleh Allah tiba-tiba seperti itu. Akan tetapi kebanyakan dorongan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab musabab. Seperti hanya rezeki. Rezeki itu ada kalanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan seketika. Tapi ada kalanya rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab. Kalau kita berkata semuanya para pegawai mengatakan sudahlah rezeki itu dari Allah, nggak usah kerja, ya itu kalimat benar. Akan tetapi Allah menganjurkan kepada kita untuk ikhtiar, dan di saat kita sudah ikhtiar hendaknya kita berdoa. Sama, begitu juga dengan semangat, bais, dorongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya oleh Allah langsung diberikan kepada hambanya, ada kalanya karena sebab musabab tadi itu. Yang pertama tadi itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebab musabab kita akan mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, motivasi besar-besaran untuk melakukan amal kebaikan. Yang kedua adalah karena kita menginginkan sesuatu, rindu sesuatu. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pemirsa hati ke hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sebab musabab kita mendapatkan semangat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal seperti hanya yang disampaikan oleh para ulama. Dan ketahuilah, kapan kita menemukan semangat ini, maka hadirkan bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwasanya Anda adalah menjadi orang yang pilihan, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seperti itu? Ada sebagian dari hamba-hamba Allah yang tidak dipilih oleh Allah. Berlalu usia 20 tahun, berlalu usia 30 tahun, berlalu usia 40 tahun, bahkan berlalu usia 70 tahun, tidak ada sedikit pun keinginan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 70 tahun kadang kalau diingatkan sholat entar nanti, diingatkan baca Al-Quran entar nanti. Ada sebagian hamba-hamba Allah seperti itu. Ini termasuk adalah hamba-hamba yang apes, hamba-hamba yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Anda, kita semuanya insya Allah menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa diberi rasa semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang kedua, menjadikan sebab kita akan mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amal kebaikan. Yang kedua adalah kita rindu menginginkan sesuatu. Kita rindu menginginkan sesuatu. Maknanya termasuk menjadi tabiatnya manusia. Manusia itu kalau diiming-imingin atau diinfokan akan diberi hadiah, maka manusia ini rindu untuk mengambil kelakuan tersebut, pekerjaan tersebut, karena untuk dapat hadiahnya. Tak ubahnya seperti hanya anak kecil. Anak kecil tatkala ia melaksanakan sekolah, aktivitas di sekolah ataukah di pesantren, kemudian orang tuanya menginginkan dia mendapatkan ranking yang baik, maka orang tuanya untuk memotivasi itu anak, akhirnya orang tuanya mengatakan, "Nak, jika engkau semester 1 ini mendapatkan nilai yang bagus, jika engkau semester 2 ini mendapatkan nilai yang bagus, jika kamu lulus, maka engkau akan aku belikan laptop. Kamu akan aku belikan HP." Maka coba lihat, tatkala anak ini sudah diberi info hadiah seperti itu, tatkala dia bermalas-malasan ada di pesantren, bermalas-malasan ada di pondok, maka dia ingat saya nggak dapat HP. Maka dia ingat saya nggak dapat laptop. Maka bangkitlah dia untuk semangat belajar. Bangkitlah dia untuk semangat mengejar nilai yang bagus agar supaya dia lulus di dalam urusan sekolahannya tersebut. Sama, yang namanya manusia juga sama. Manusia, kita semuanya ini rindu
rindu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadiah dari Allah sangat agung. Hadiah dari Allah jika dibandingkan dunia sungguh tidak ada nilainya. Dunia ini sangat kecil. Hadiah Allah sangat mulia. Hadiah Allah sangat agung. Dan tidak ada hadiah yang paling agung yang dirindukan oleh para manusia, khususnya para kekasih Allah, kecuali hadiah surga. Hadiah surga inilah yang kita rindukan. Karena surga tidak ada duanya. Kenikmatan yang pernah kita rasakan ada di dunia jika dibandingkan dengan surga jauh. Surga gudangnya kenikmatan. Akan tapi kalau dunia adalah gudangnya ujian, tapi surga, Masya Allah. Maka kita pun harus rindu. Jika Anda ingin mendapatkan surga, maka ayo yang semangat. Jika Anda ingin mendapatkan surga, hadirkan selalu di dalam aktivitas kita. Yang malas bangun malam, apakah layak akan mendapatkan surga? Yang malas sholat berjamaah, apakah layak akan mendapatkan surga? Yang malas membaca Al-Quran, apakah layak akan mendapatkan surga? Yang malas menjauhi yang haram, apakah layak akan mendapatkan surga? Maka senantiasa hadirkan seperti itu. Kerinduan Anda kepada surga. Kerinduan Anda kepada surga. Kerinduan Anda kepada surga. Pemirsa, hati ke hati yang dirahmati oleh Allah. Asal Anda tahu bahwasanya paling kecilnya orang mendapatkan bagian di surga, paling melaratnya orang mendapatkan bagian di surga, ia akan mendapatkan satu bagian 10 kali lipat dibandingkan dunia. Itu termasuk orang yang nanti mendapatkan surga yang paling kecil ada di akhirat nanti. 10 kali lipat dibandingkan kenikmatan-kenikmatan ada di dunia. Maka jangan sampai mengorbankan surga nanti di akhirat hanya untuk kepentingan dunia yang hanya sesaat ini. Maka ayo kita semuanya rindu akan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan inilah yang menjadikan kita semangat. Tidak ada kata malas kalau orang sudah rindu surga. Bahkan ada seorang ulama besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu subhanallah, beliau tidak pernah makan di siang hari kecuali beliau puasa. Nanti makannya tatkala waktu maghrib. Dan beliau tidak pernah melalui malam hari kecuali beliau saat itu bangun malam. Bahkan beliau mendapatkan satu jabatan yang sangat besar, satu jabatan presiden dunia saat itu. Sehingga teman-temannya saat itu berkata kepada dia, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau sangat semangat sekali ibadah kepada Allah? Bukannya engkau sudah mendapatkan jabatan ada di dunia? Bukannya engkau sudah mendapatkan kenikmatan ada di dunia? Kenapa engkau harus capek-capek seperti ini?" Sampai disebutkan, tatkala Umar bin Abdul Aziz menjadi presiden, beliau tidak pernah tidur terlentang di atas ranjangnya, tidak pernah. Beliau jika tidur hanya tidur di atas kursi yang berada di kantornya. Artinya apa? Beliau sibuk ngurus umat. Beliau sibuk ngurus umat. Tatkala nyampe waktu pagi, sampai siang, sampai sore beliau ngurus umat. Akan tapi di saat nyampe sore hingga malam beliau urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai disebutkan Umar bin Abdul Aziz, tatkala beliau menjadi presiden dan masa kepresidenan beliau sangat singkat, 2 tahun beberapa bulan saja. Setelah beliau menjabat menjadi presiden, disebutkan beliau tidak pernah mandi jinabah, beliau tidak pernah mandi junub, karena sebab bergaul dengan istrinya semenjak beliau menjadi presiden. Artinya apa? Aktivitas beliau difokuskan untuk Allah di malam hari dan di siang hari hanya untuk rakyatnya. Kenapa Umar bin Abdul Aziz kok menjadi orang yang seperti itu? Padahal beliau menjadi orang yang nomor 1 di dunia. Akan tapi di saat Umar bin Abdul Aziz ditanya seperti itu, ternyata beliau menjawab dengan kalimat yang simpel. Karena aku rindu surga Allah. Aku rindu sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Aku rindu hadiah yang besar di hadapan Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin bertemu Allah nanti di surga. Maka inilah yang menjadikan sebab orang nanti akan semangat ibadah kepada Allah tatkala dirinya merindukan sesuatu yang sangat perlu dirindukan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa, hati ke hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran seseorang mendapatkan dorongan dan motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan adanya kerinduan urusan surga. Maka kita semuanya harus rindu surga Allah. Kita rindu pengampunan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga yang menjadikan sebab kita akan bangkit di dalam urusan ibadah kepada Allah, bangkit menjauhi dari urusan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena isinya Islam itu dua. Satu, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. 2,
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah urusan di dalam Islam. Kita tidak akan mampu melakukan ini dengan istiqomah, dengan semangat, kecuali karena menghadirkan tiga hal tersebut. Maka hal yang ketiga, agar supaya semangat kita senantiasa stabil dan senantiasa muncul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah tatkala kita menghadirkan makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bisa mencintai Allah? Tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan kita bisa mencintai Nabi Muhammad? Tatkala kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Kapan orang itu mencintai Allah? Maka kehidupannya menggambarkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia mencintai Nabi Muhammad, maka kehidupannya, aktivitasnya menggambarkan apa yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, hati ke hati yang dirahmati oleh Allah, cinta ini penting. Dan kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak bisa mencintai Allah? Wong Allah mencintai kita kok. Bagaimana kita tidak bisa mencintai Allah, tidak membalas cinta Allah? Wong Allah mencintai kita. Sampai disebutkan dalam satu Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kul, katakan Muhammad, ya ibadi, hei hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang melewati batas akan urusan dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda fahami bagaimana Allah memanggil hambanya yang banyak keteledoran. Mungkin dia nggak sholat, mungkin dia mabuk-mabukan, mungkin dia zina, mungkin dia judi, mungkin dia nggak karu-karuan. Tapi apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya ibadi, hei hambaku, yang keterlaluan, yang kurang ajar. Ternyata apa? Tetap kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ibadi. Alangkah agungnya Allah mencintai hambanya. Menyebut orang yang mabuk dengan kalimat ya ibadi. Bukan hei tukang mabuk, bukan. Hei tukang zina, bukan. Hei tukang ini, bukan. Akan tapi kalimat yang disebut oleh Allah, ya ibadi, hei hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melewati batas akan urusan dirinya. La taqnatu mir rahmatillah, kamu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna yang perlu kita fahami bahwasanya Allah adalah sangat mencintai hambanya. Allah sangat mencintai kita. Bahkan kecintaan Allah kepada hambanya sampai disebutkan suatu ketika yang namanya laut minta izin kepada Allah. Laut itu minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku akan memuntahkan isi air yang ada di sini semuanya. Biar semuanya orang yang di muka bumi itu terhanyut. Kenapa? Karena mereka semuanya maksiat. Allah diam. Begitu juga gunung minta izin. Ya Allah, izinkan saya gunung ini meluapkan lahar-lahar agar semuanya orang di atas muka bumi pada kematian semuanya. Karena mereka ahli maksiat semuanya. Kemudian yang namanya bumi pun minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku melumat mereka yang di atas bumi ini ya Allah. Karena mereka sudah keterlaluan banyak maksiat. Akan tapi tatkala mereka semuanya minta izin seperti itu, apa jawaban Allah? Wahai bumi, wahai laut, wahai gunung, aku ciptakan kamu bukan untuk menyiksa mereka. Kalau aku menciptakan kamu untuk menyiksa mereka, niscaya aku tidak akan berkata seperti ini. Niscaya aku tidak akan berkata seperti ini. Apa yang disampaikan Allah saat itu? Kamu tahu, seorang ibu yang punya anak, kebetulan anaknya bandel, anaknya nakal. Anaknya bandel, anaknya nakal. Sehingga apa? Semuanya orang memusuhi, semuanya orang mencaci maki anaknya. Semuanya orang menjauhi anaknya. Tapi ketahuilah, siapapun orang yang menjauhi anak tersebut, yang namanya ibu tidak akan menjauhi. Bahkan di saat anak itu dimusuhin, di saat anak itu dijauhi karena anaknya tadi itu bejat, karena anaknya tadi itu rusak, tapi yang namanya ibu tetap sini kamu nak, sini kamu nak, sini kamu nak. Allah pun sama seperti itu. Allah jika melihat hambanya melakukan kemaksiatan, Allah sangat mendekat kepada hambanya agar supaya hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang ketiga yang bisa menghadirkan diri kita bisa bangkit melakukan amal ibadah kepada Allah di saat kita menghadirkan bahwasanya Allah ini sangat cinta kepada kita. Dengan kecintaan seperti itu. Bahkan kalau kita tengok, Allah setiap saat, setiap malam menurunkan pengampunannya. Ayo siapa yang mau minta ampun, diampuni. Bahkan setiap ganti waktu, mulai dari saat itu terbitnya fajar dan juga nanti terbenamnya matahari, Allah senantiasa saat itu memberikan pengampunannya. Ini maknanya apa? Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Maka ayo kita cintailah Allah. Kapan kita sadar bahwasanya Allah mencintai kita, maka kita akan mencintai Allah. Dan kalau kita sudah mencintai Allah, maka kita tidak akan bermalas-malasan ibadah, akan tapi kita akan rindu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa,
hati ke hati yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membangkitkan semangat kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, senantiasa hati kita dan mulut kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya.